tengah-tengah ada satu musibah yang luar biasa, panjenengan oleh Allah selalu diberi hidayah, masih sadar dan masih ikhlas rawuh wonten pengajian menika. Mugi-mugi pengawasan panjenengan ingkang selalu dengan istiqomah menika dadosa pengawasan panjenengan penuh berkah saking Allah Subhanahu wa taala, mauna saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula panjenengan dipun tebihaken musibah, dipun tebihaken saking penyakit corona. Saniki geger negara niku sedang keadaan sulit. Nggih ta Bu nggih? Sulit, panjenengan saiki sulit untuk menentukan aku sakjane piye penake. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini akan kita coba apa trik-trik seorang muslim, seorang Islam mensikapi satu pandemi ingkang teko saiki ora barbar. Sangke teng sekolah niku para tiyang sepah susah. Wong tuane gak tahu sekolah, anake kon marai sekolah. Akhirnya bapak karo mbok tukaran. Sambitan mboten wonten. Tengah kula kathah ngoten mergane napa? Tukaran. Ora iso muga padha ndak isone. Niku teng SMP. Apalagi perguruan tinggi. Kula niku setiap hari pagi sampai sore memberi kuliah te omah. Ya penak ya ora. Ndak penake menira pangawur bojo. Ngono kok ya suwe-suwe kok ya. Penake ya ora tau lunga nang omah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian monggo, apa yang harus kita lakukan pada saat-saat menika, pada saat suasana yang sulit. Saat ini saat sulit banget bagi tiang niku, apa yang harus kita lakukan? Ngomong gini salah, ngomong salah. Monggo, Islam sudah ada beberapa trik yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kula panjenengan ndak oleh panik. Ndak oleh panik, ndak oleh gelisah, ndak oleh susah. Sadar panjenengan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabeh Gusti Allah sing duwe. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Dados sing artinipun musibah semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah, ujian, cobaan kabeh saka Gusti Allah. Barang siapa yang iman bahwa itu musibah dari Allah, yahdi qalbah. Manah kula panjenengan dipun buka, diberi hidayah. Ora terus malih muring-muring Gusti Allah, Gusti Allah, Gusti Allah ngene iki wong tani repot barang ndak payu kanggo karek 500. Gitu nggih. Kanggo 500 gabah ora payu mas muda. Nggih, mas kan muda. Saya golek mas gak enak ngomongin. Oleh karena itu yahdi qalbah, Allah akan berikan hidayah kepada mana kula panjenengan sepanjang mboten panik. Kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua seperti dipun ajarakan kalau kali Pak Ketua atau Pak Direksi, Pak Abu Muslih kita itu adalah ndonga. Sadar bahwa kabeh iki Gusti Allah sing kagungan. Hendak sadar sing iso ngrubah nasib tiyang ku namung donga. La yughayyiru takdir illa bidu'a. Nek wong pengen golek mantu aja kok uang ya. Ya saya carane ndonga didongani ngene ya cerdas. La yughayyiru takdir illa bidu'a.
Ini adalah langkah yang kedua kula panjenengan takala menghadapi corona kados ngeten iki kedan donga. Ora komik turu. Kadang-kadang Rasulullah maido nang gone Gusti Allah mboten angsa. Ngoten nggih, donga. Ya lek iso diposoni. Ya. Ini yang kedua. Ingkang kaping 3 nggih menika kita untuk mencegah, mengantisipasi, berupaya melakukan suatu pencegahan baik itu preventif maupun represif maupun kelompok maupun individu. Jadi pemerintah saben berupaya mengajak kula panjenengan diajak yo saiki awake dhewe mencegah yo nganggo masker. Ini Pak Saleh kuwaten banget lho niku ngoten. Bendina gawane masker. Kalau ya bejo nuar. Ini ada secara kelompok kita adalah membawa masker. Terus saniki mboten nasa kula wingi wisuda datang Uniska. Ya yang wisuda itu kan hanya bakal jurusan, hanya 13 jurusan walaupun Pak Menteri juga datang tapi daring dari Jakarta. Dari Kopertas dia juga datang dari Surabaya. Ya cukup satu ruangan ini diisi hanya berapa orang, paling banyak ya sekitar 15-16 orang. Tapi sudah semua tertayangkan. Kados ngaten iki alatnya canggih Pak Musri. Ora usah ngene kan cukup ngangge Zoom nang omah wis delok nang ngene iki delok karo nang TV. Tapi saniki lek ndak kumpul gak enak dawuh Pak Saleh. Kumpul. Ya muga-muga berkat kumpul-kumpul terus ndang bar. Situasi ini ndang bar. Saniki kan kathah tiang-tiang sing membuat suasana sing panas ngaten iki malah mudah dipanasi. Wis sembuh mbuh politik mbuh apa mempanasi sehingga akhirnya ndak akan selesai. Kemudian yang kaping sekawan nggih menika kita itu ya pengobatan, ojo sombong pehne. Awake wong ampuh lara wis gak sah obat-obatan aku. Wis nang omah ndak boleh. Tetap kita ada pengobatan. Sudah Rasulullah mengajarkan dengan kurma nasbah itu bisa untuk mengobati segala penyakit. Ini adalah isyarat bahwa kita itu ada sikap-sikap untuk supadoso pandemi yang menimpa kula panjenengan itu saged diatasi. Sikap seorang muslim tidak hanya diam. Kalau dikatakan wong Islam ini meneng, enggak, banyak langkah-langkah yang sedang dilakukan. Tapi kadang-kadang wong Islam piyambak diomongi yo wangel Pak Salah nggih. Wangel. Kon ngono kon obat yo wangel. Kon mencegah supaya ngangge masker yo ora gelem. Kadang-kadang lek udung wayahe kumpul-kumpul jamaah yasinan, jamaah tahlilan ya panggah kumpul naik ya ndak apa-apa pada saat tertentu, tapi yang kita khawatirkan namanya usaha jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Ingkang saterusipun adalah kita jangan sampai terjadi kena pengaruh berita ingkang bohong. Hoax saniki kathah. Kula panjenengan sebagai tokoh orang masyarakat ojo sampai kena pengaruh berita bohong. Wakeh lho saiki omongane perselingkuhan ku wakeh bohong. Masa kok pandemi ngeten nggih kata si bohong. Oleh karena itu panjenengan harus hati-hati jangan mudah untuk kena pengaruh ingkang bohong. Kemudian ingkang saterusipun adalah kita harus sabar, tawakal pada Allah. Ya. Wa basyiris sabirin. Sabar, tak kala kena musibah, kena ujian, kena cobaan, cobaan ujian apa mana kedah sabar. Tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kula panjenengan malah ngresula nang Gusti Allah niku mboten pikantuk. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ingkang saterusipun adalah kita harus wajib hukumnya adalah tatkala ada satu
bencana, ada suatu musibah, siap untuk isolasi diri. Cara Pak Saleh itu kedah di karantina. Ya aja terus ngwengkel malah nukari karo wong sing isolasi ojo sampai. Niku kan pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa idza sami'tum at-ta'un bil ardi fala tadkhuluha wa idza waqa bi ardin wa antum fiha wa takhruju minha. Lek panjenengan mireng ning gone desa, ning gone masyarakat kuwi enek musibah, janganlah kamu masuk ke desa itu, ke wilayah itu. Niku hadis. Ora kok ngarang mboten, pemerintah mboten ngarang. Dados lek enek satu musibah masuk di desa, satu contoh di Sambitan, maka itu kita jangan masuk ke desa Sambitan. Apabila di desa itu ya nggak ada bencana, kemudian di luar itu ada bencana, kita jangan sampai kita keluar dari rumah. Makanya zaman sik rame-rame ini pandemi corona yang lalu, wong lek teko saka luar kota kudu karantina 15 hari 15 malam. Niku mboten ngawur. Sampai Jumatan mawon enek sing gegeran. Jumatan ndak boleh. Kenapa? Nanti kalau Jumatan di tempat yang ada coronanya jangan-jangan menular. Itu adalah antisipasi. Dados pemerintah waktu itu adalah satu langkah yang paling bagus, jangan sampai umat Islam itu kena bencana, kena musibah. Jadi kita harus ada isolasi tatkala kita itu ada musibah, tatkala di luar itu ada musibah, kita jangan sampai keluar dari rumah. Harus kita di rumah saja. Sekarang ini katanya kiai yang enak di mana? Oh sebenarnya saiki sementara benjo ketularan nek pancen ndak aman sune omah ngene penake. Omah karo bojo ngono. Lek biasane awal bojo ki gak tahan, ya kadang-kadang ya ndak penak kerah. Nggih, nggih. Nggih. Awal bojo ki ya seneng, kadang-kadang ora seneng. Lek panggah awal suatu saat ya seneng, tapi panggah awal kadang-kadang titik dadi gede-gede malah mudik gede. Katanya Pak Abu Musri kan gitu. Bapak Ibu sekalian, kemudian apa langkah umat Islam tatkala ada musibah pandemi kados ngaten niki? Kita harus sadar mau tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi syukur kalau dari Iqra ada semacam sumbangan kepada orang-orang yang terkena, orang-orang yang alami kesulitan, sebab kalau di desa itu ya tidak begitu banyak orang yang kena kerepotan ekonomi, tapi lek ning gone kota kena PHK itu sudah alamat tidak bisa makan. Kalau ning desa si enek kangkung si enek, bayam si enek, ora kita ngasak si enek panganan. Nggih, nggih nggih. Nggih. Lek teng kutha susah banget. Bapak Ibu sekalian, kemudian kalau dipentingali malih, ingkang terakhir apa yang harus kita lakukan? Kita harus yakin bahwa Allah akan beri pertolongan. Yang kesembilan adalah yakin bahwa Allah itu harus akan beri pertolongan. Dan yang betul yakin, ini kumpulan hasil. Itu yakin bahwa Allah akan beri pertolongan. Oleh karena itu dari 9 hal ini coba menata manah kula panjenengan, kula sampun ngantos gampang terombang-ambing, diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi. Sebab di mana-mana tatkala saya itu juga ketemu dengan masyarakat, banyak yang bertanya, penake piye Pak? Sing terakhir harus yakin Allah mesti ada pertolongan. Itu dawuh Rasulullah, innallaha azza wa jalla haitsu khalaqad dawa fadadawu. Allah taala menciptakan penyakit, pasti menciptakan obatnya. Maka berobatlah. Ini adalah Allah lewat Rasulullah memberi jaminan orang yang berobat, si mau mengobati diri, kita harus yakin pasti ada jalan keluar. Bapak Ibu sekalian, nampaknya saya tidak bisa menyampaikan banyak karena ya situasi saya kan belum begitu sehat.
Saya kan baru masuk rumah sakit ya cukup lama itu. Ada 3 hari pas tengah-tengah corona. Waktu itu tidak boleh ditunggoni. Istri saya aja tidak boleh, sampai istri saya mengatakan, pun Pak Dokter, daripada suami saya yang meninggal dunia dengan sendirian, lebih bagus aku yang mati. Wah, seorang istri yang luar biasa ya, luar biasa itu. Tapi itu sama kok, wanita itu semua kan, tidak seperti itu. Jadi akhirnya ditunggoni sampai 3 hari saya itu sakit. Bella sudah sekalian.